Beliau akan berencana meneruskan, hmm, thank you Kak, meneruskan Master of Pharmaceutical Science. Ini tentang kefarmasian ya hari ini judulnya. Baik, saya mulai ya Kak Trisi, mohon izin. Baik Kak Cahaya, apa kabar? Baik, Ibu Cecil. Aduh, ibu banget nih. Udah lama nggak dipanggil ibu. Oke, sebentar saya pin dulu. Loh, Kak Cahayanya mana? Oke, oke. Ini kali ya. Sudah siap, Kak Cahaya? Insya Allah, Ibu. Oke. Ini yang pertama kali atau sudah keberapa kali ikut mock up? Kemarin coba satu kali sih, Bu. Oh, Ini yang sudah. kedua Oke, baik. untuk eh, praktis seperti ini. Oke. Semoga lebih lancar ya. Oke. Insya Allah. Saya mulai. Baik. Selamat pagi. Selamat datang, Kak Cahaya Asahra Ramadhani. Selamat pagi, Ibu Cecil. Eh, Selamat pagi, Pak Ahmad Rizi. Oke. Di sini ada saya, Cecilia, dan Kak Ahmad Brisi, Iya. yang akan menginterview Anda hari ini terkait dengan maksud dan tujuan Anda untuk meneruskan studi Anda dengan LPDP ya. Gitu. Oke. Sesuai dengan ketentuan LPDP, mohon kiranya dapat untuk bantuan untuk memutar perangkat Anda 360 derajat supaya bisa dipastikan bahwa memang kondisi kondusif. Baik, terima kasih. Saya izin mulai untuk bertanya lebih dahulu ya, Kak Brisi. Oke, good morning, Cahaya. So, would you tell me Good about morning. yourself? Okay, so my name is Cahaya Azhara Ramadhani, but usually people call me Cahaya for short, and I'm graduated from Faculty of Pharmacy, Universitas Indonesia, and currently I'm working as a quality assurance staff in PT Noval Pharmaceutical Laboratories, and I'm pursuing my master degree in Monash University with LPDP scholarship, so I could contribute in the research and development of the future medicine. Okay. And for the second question, would you also tell us about what your daily activities look like? Uh, for now, because I'm working as a quotation staff, I work from 8 to 5. And after work, I try to improve myself by joining some activities like webinars to improve myself. As for working, I responsible to assure that the medicine that we produce or release to market is safe and have a good efficacy and also good quality. Oke, great. Untuk pertanyaan selanjutnya, Baik. ada tiga pilihan universitas ya. Oke, bisa diceritakan kepada kami satu persatu, kemudian kenapa alasannya memilih universitas itu, negara itu mungkin, dan jurusannya. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Adapun untuk tiga universitas, dua universitas dan tiga major yang saya pilih, yang pertama itu adalah Master of Pharmaceutical Science di Monash University, dan alhamdulillah untuk saat ini saya sudah dapat dari, full offernya di Monash University Master of Pharmaceutical Science. Dan alasan saya memilih Master of Pharmaceutical Science ini ada tiga, yaitu dari uh, kurikulum yang komprehensif, kemudian dari tenaga pendidik atau researchers yang ada di sana, kemudian dari fasilitas yang ditawarkan. Adapun dari Master of Pharmaceutical Science di Monash University ini juga menawarkan adanya fasilitas untuk researcher-researcher terkait mRNA teknologi yang
ingin saya pelajari juga. Kemudian yang kedua ini ada Drug Discovery and Pharma Management dari UCL. Di sini dalam waktu 1 tahun saya berencana untuk tadinya berencana untuk bisa belajar lebih jauh terkait pengembangan obat dan juga manajemen farmasi seperti itu, Bu. Kemudian untuk yang ketiga di Monash University juga untuk bioteknologi dan saya ingin belajar terkait bioteknologi yang berhubungan dengan sediaan farmasi. Oke. Baik, mungkin ada hubungannya dengan kota-kota yang dipilih atau tidak sama sekali? Eh, untuk kemarin memang dari saya dalam memilih jurusan memang pure karena terkait dengan kurikulum yang komprehensif. Kemudian memang tujuan utama saya adalah Master of Pharmaceutical Science dari Monash University, Ibu. Karena memang dari jurusan tersebut menawarkan Mhm. banyak sekali keuntungan seperti kurikulumnya yang sangat komprehensif. Dia belajar dari teori, kemudian belajar terkait case studies, kemudian belajar terkait observasi langsung di industri farmasi maupun di uh, research institute yang mereka punya di Melbourne, yaitu di Parkville Campus. Dan memang Parkville Campus ini memang didedikasikan hanya khusus untuk Master of Pharmaceutical Science sendiri. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian apa kelebihan dan kekurangannya jika dibandingkan dengan yang bioteknologi yang sama-sama ada di Monas? Mungkin untuk kelebihan karena terkait untuk kelebihan dari Master of Pharmaceutical Science ini sendiri eh, adalah belajar banyak terkait juga dengan industri farmasi, di mana ada mata kuliah khusus yang memang hands-on ataupun observe langsung masuk di bagian industri, bekerja bagaimana cara ya, memperkecil gap antara akademik dan juga industri. Dengan demikian, saya ingin belajar karena memang kontribusi saya adalah saya ingin bekerja di industri biofarmasi di Indonesia, menjadi bagian researcher atau di bagian research and development-nya, membantu untuk bisa uh, ya bisa memastikan bahwa produk yang diproduksi ini aman untuk masyarakat, memiliki efikasi dan juga berkualitas seperti itu. Kak Berisi memang berhenti atau eh, koneksi saya yang jelek ya? Halo Kak Cahaya, bisa dengar? Bisa, Ibu? Oke. Oh, mungkin koneksi saya yang jelek. Oke, sorry. Oke. Baik, terima kasih. Kemudian, kalau untuk progres masing-masing, progres pendaftaran ya, sudah sampai mana untuk masing-masing? Ada yang sudah menjawab mungkin, atau ada yang sudah kabar terbaru sudah ada LOA mungkin? Untuk Monash University, alhamdulillah saya sudah dapat full offernya dari Monash University. Adapun untuk pilihan kedua, di sini saya belum mendaftar, tapi memang saya sudah mengumpulkan berkas-berkas seperti itu. Full offer berarti tinggal menjawab lagi dan kemudian baru ada LOA ya? Iya, betul, Atau Bu. sudah LOA? Oh, Em, oke. dalam bentuk full offer. Masih ada jawaban yang harus dilakukan ya berarti Eh, dari kakak. dari Monash University ini sendiri, jawabannya yang diminta adalah funding sih. Oh, funding. Oke. Tinggal itu, hanya tinggal funding. Iya, Yang lain betul. sudah beres Tinggal funding. administrasinya. Oke, baik. Baik. Tentang penelitian yang ada di esai yang dikatakan adalah penelitian pemantauan kadar obat favipiravir dalam darah yang menggunakan metodenya itu bagaimana, kemudian resultnya apa?
Jadi pada saat kemarin saya menjalani S1, di situ saya melakukan penelitian terkait dengan pengembangan metode bioanalisa dari favipiravir di dalam darah dengan menggunakan teknologi microsampling, yaitu volumetric absorptive microsampling, atau yang biasa disebut dengan FAMS. Di sini saya memilih microsampling tersebut karena sebagai alternatif dari teknik sampling yang memang biasa digunakan di Indonesia, yaitu venipuncture, di mana ketika venipuncture itu melakukan melakukan pengambilan darah dari darah vena yang ada di tangan, dan itu cukup invasif. Dan sebagai alternatif saya di sini mengajukan untuk penggunaan microsampling, di mana hanya bagian dari ujung jari saja yang diambil darahnya, seperti itu. Dan pengembangan metode bioanalisanya ini dilakukan dengan menggunakan instrumen kromatografi cair kinerja tinggi dengan menggunakan detektor PDA. Dan untuk resultnya sendiri sudah dipublikasikan di Journal of Chromatography, Bu. Resultnya apa? Resultnya adalah sebuah metode analisa yang tervalidasi, yang nantinya bisa digunakan Oh, untuk pemantauan kadar favipiravir di dalam darah. oke. Jadi ini bukan tentang kadar obatnya sendiri, apakah memenuhi dan kemudian menimbulkan efek klinis, tapi memang tentang metodenya sendiri ya. Betul, Ibu. Jadi karena setelah pencarian Oke. dari jurnal, favipiravir ini cukup adalah obat yang apa ya, bervariasi dalam proses metabolismenya, sehingga kadar obat di dalam darah bagi orang-orang dalam meminumnya itu bisa Hmm. jadi berbeda-beda. Dengan demikian, saya ingin mengembangkan metode bioanalisa yang nantinya bisa valid digunakan untuk mengatur apakah memang kadar obatnya ini sudah memenuhi apa belum di dalam darah. Hmm. Baik, terima kasih. Mengenai personalized medicine, ada tidak yang bisa mungkin apa yang kakak tahu tentang personalized medicine sendiri dan mungkin ada yang contoh yang bisa dibagikan kepada kami tentang personalized medicine yang saat ini memang sudah dilakukan di Indonesia? Baik, untuk personalized medicine ini adalah obat-obat yang memang sifatnya ini adalah personalized atau bergantung dari genetik masing-masing individu. Dan untuk bukti konkretnya sendiri ini bisa menggunakan bisa bisa menggunakan gen terapi, atau bisa juga menggunakan mRNA technologies yang ingin saya pelajari. Dan untuk mRNA teknologi sendiri menggunakan atau berbasis mRNA atau kode genetik yang nantinya bisa men-trigger translasi protein, atau membuat manusia bisa memproduksi protein-protein yang bisa berguna, seperti contohnya antigen untuk memicu imunogenisitas untuk sebagai peningkatan imun dalam menghadapi virus-virus yang bisa uh, kapan saja menyerang. Kemudian bisa juga memproduksi antigen terhadap kanker, sehingga bisa mentarget sel kanker dengan kode genetik yang khusus, dan juga nantinya bisa dalam membantu proses eliminasi kanker tersebut. Oke. Kalau di tempat kerja kakak yang sekarang ada tidak contoh personalized medicine-nya sendiri? Mungkin tahu? Ada? Untuk Oh, uh, di tempat kerja saya sekarang memang memproduksi mm, obat-obat kimia, sehingga tidak memproduksi oke, obat-obat yang terkhusus untuk personalized medicine. baik. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Halo Kak Cahaya, Halo Kak, iya Ibu. Fris. memang freeze ya? Oke. Ya, Fris. Pertanyaan selanjutnya, kemudian ini sudah berapa lama bekerja di Novel Pharmaceuticals? Untuk saat ini saya sudah 2 tahun Ibu bekerja di sini. Halo, apakah Dua suara saya tahun. terdengar? Mohon Oke. maaf.
Kemudian lalu kenapa sekarang memang agak putus-putus sih Kak? Oh, Beberapa kali sejak tadi ya, Fris. Tapi sekarang sudah bagus. Halo? halo, Oke, Fris lagi. Halo? halo Ibu. Halo Kak Cahaya. Iya, di sini insya Allah lancar sih Ibu. Yap. Oh, baik. Tadi saya sampai lupa tanya apa. Oh iya, kenapa kenapa setelah 2 tahun bekerja kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi? Ah, ah, baik Ibu, mohon maaf sebelumnya terkait dengan kendala yang terjadi. Ah, Ya, izin selamat datang melanjutkan Ibu kembali. dari pertanyaan sebelumnya, yaitu kenapa setelah 2 tahun bekerja baru baru mau melanjutkan studi. Benar Ibu? Iya, benar. Oke, baik. Kenapa setelah 2 tahun bekerja? Karena memang saya menargetkan setelah lulus ini 2 tahun ingin bekerja sebagai quality assurance staff, di mana ingin belajar dari aspek industri ini sendiri. Dan di bidang saya sekarang, di bagian quality assurance, khususnya di bagian product release dan juga product quality review report, saya banyak berkolaborasi juga dengan tim produksi, dengan tim quality control, kemudian dengan product development atau bagian R&D, dan juga tim-tim lainnya terkait dengan perilisan produk maupun dengan penyusunan laporan untuk produk quality, di mana saya banyak melihat dari aspek produksinya, dari proses produksinya, kemudian dari aspek analisa spesifikasi obatnya, kemudian dari pengembangan obat itu sendiri, sehingga obat yang nanti kita riliskan ke pasar ini memiliki efikasi, kemudian memiliki kualitas yang baik dan juga aman dikonsumsi. Dengan demikian, dalam 2 tahun ini saya memang menargetkan untuk lebih belajar terkait holistik di industri ini sendiri. Baik, memang sudah targetnya 2 tahun bekerja kemudian melanjutkan begitu. Betul, Ibu. Ada tidak masalah yang ditemui dalam pekerjaan sehari-hari mungkin yang ingin diselesaikan dengan mungkin melalui melanjutkan belajar? Terkait dengan pekerjaan yang sehari-hari, mungkin lebih terkait dengan masalah-masalah eh, dalam dalam meriliskan obat di pasaran, di mana saya ingin obat yang rilis ke pasaran ini bisa memiliki efikasi yang baik, kemudian quality yang baik, dan juga aman. Dan dalam hal itu butuh butuh kolaborasi yang baik antar semua departemen seperti itu. Selama ini ada masalah berarti dengan peredaran obat di Indonesia yang memang perlu Hmm. diselesaikan sampai harus belajar ke luar negeri. Oh, oke baik. Memang tujuan awal saya ada atau urgensi awal saya eh, untuk belajar lebih lanjut adalah sebenarnya berangkat dari eh, pandemi COVID-19 kemarin, Ibu. Sebelum saya memang bekerja di tempat saya sekarang, yaitu saat COVID-19 kemarin itu banyak sekali atau banyak sekali orang-orang yang terhambat aktivitasnya, kemudian eh, untuk siswa-siswa harus sekolah di rumah, kemudian untuk orang yang bekerja harus bekerja di rumah seperti itu. Dan saya ingin agar saya ingin berkontribusi di bagian riset untuk memastikan memang obat-obat atau vaksin-vaksin yang nantinya dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat itu bisa aman. Dan dengan demikian saya ingin bekerja di bagian research and development. Oke, itu pada saat COVID ya. Iya, Kita betul. sudah lepas kira-kira 2 tahun setelah COVID dan masih ada masalah yang tertinggal berarti. Hmm, Kenapa tidak bisa di dalam negeri saja sekolahnya? Karena ini akan sangat mahal, apalagi master.
Iya, baik Ibu. Kenapa? Jadi memang karena pandemi COVID-19 kemarin, di situ banyak sekali moral-moral value yang bisa kita pelajari. Dan salah satu pelajarannya adalah kita harus bersiap untuk kegawat daruratan yang memang tidak terduga-duga untuk selanjutnya. Seperti apakah nanti memang tidak kita inginkan, tapi seperti pandemi COVID-19 kemarin, kita harus harus siap. Dan hal ini juga sebenarnya inline dan disampaikan juga di WHO, di mana WHO sendiri juga memiliki program terkait dengan preparedness and resilience for emerging threat, di mana di program ini adalah program untuk meningkatkan resiliensi kesehatan dengan meningkatkan akses serta juga meningkatkan inovasi dari vaksin dan obat-obatan. Dan hal ini juga eh ya, hari ini juga selaras dengan tujuan saya untuk berkontribusi. Dan saya harap dengan saya bisa belajar mengupgrade pengetahuan saya terkait mRNA technologies ataupun obat-obat biologi lain, saya bisa nantinya menjadi salah satu sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi kegawat daruratan yang memang tidak terduga-duga selanjutnya. Dan apabila memang tidak terjadi pun, ilmu ini juga sangat bermanfaat untuk pengembangan vaksin yang ada di Indonesia yang nantinya juga akan digunakan atau dikonsumsi oleh rakyat Indonesia seperti itu. Hmm. Oke, jadi untuk berjaga-jaga dan kalaupun nggak ada, memberesi apa yang bisa terjadi di sini, begitu ya? Betul, Ibu. Oke. Kalau untuk judul tesis sudah ada calon atau belum? Calon judul maksudnya. Baik, dari Monash University ini sendiri sebenarnya menawarkan dua opsi ketika di akhir, yaitu professional placement dan juga research. Adapun sebenarnya Mhm. plan A saya adalah untuk melakukan professional placement di industri biofarmasi yang memang berpartnership dengan Monash University seperti Moderna yang memang memproduksi mRNA vaksin. Saya ingin berkontribusi di bagian research and development-nya, kemudian belajar terkait masalah yang timbul dari proses produksi ini sendiri, kemudian agar bisa saya pelajari dan bagaimana troubleshoot masalahnya, hal seperti itu Ibu. Adapun memang apabila target saya adalah tahun pertama berkuliah, nanti saya akan berdiskusi lebih lanjut dengan student center, apakah memang possible melakukan professional placement di industri biofarmasi. Apabila memang tidak, saya akan mengambil untuk plan B saya adalah mengambil research dan ya research terkait dengan pengembangan mRNA teknologi atau mRNA vaksin. Dan saya sudah mencari potensial supervisor yang bisa membimbing saya di hal itu, yaitu Profesor Colin Pauten. Dan untuk potensial research topik mungkin lebih ke pengembangan mRNA vaksin, Bu. Oke. Kemudian kalau memang diterima, kemudian bersekolah atau belajar di Monash University, kemudian kembali ke Indonesia, Anda mengatakan bahwa ingin melanjutkan bekerja di Bio Farma atau Etana. Benar ya? Ya, betul, Ibu. Jadi memang tidak akan kembali ke novel, tapi pindah ke perusahaan lain ya. Kenapa yang dipilih Bio Farma atau Etana? Ada pertimbangan khusus? Hmm, Baik, sebelumnya memang di tempat saya bekerja, saya sudah berdiskusi terlebih dahulu apabila memang nantinya saya ingin melanjutkan kuliah dan berkontribusi untuk Indonesia, khususnya dalam pengembangan obat-obat biofarmasi. Dan alasan saya nantinya kembali lagi ke Indonesia, saya ingin menjadi bagian dari research and development untuk obat-obat biofarmasi. Dan memang di Indonesia ini salah satu yang memang sedang memproduksi vaksin, khususnya vaksin RNA itu ada di Etana Biotechnologies yang memproduksi vaksin Ina RNA vaksin, di mana hasil ya ini adalah vaksin COVID yang memang berbasis RNA dan merupakan transfer teknologi dari Suzo Abogen seperti ini. Oh, ini sama dengan mRNA atau beda lagi RNA sendiri? Berbasis Bukan mRNA, Ibu. messengernya ya? Oh, mRNA. Oke, oke. Baik. Kalau Bio Farma, Untuk kenapa?
Bio Farma sendiri juga memproduksi vaksin COVID-19, yaitu vaksin merah putih atau Inavac. Dan Mhm. demikian, saya masih bisa melakukan kontribusi saya untuk pengembangan vaksin yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi, ya digunakan lah istilahnya oleh masyarakat Indonesia. Oke, baik. Sejauh ini, menurut sepengetahuan Anda, bagaimana perkembangan teknologi vaksin di Indonesia ini sebenarnya? Apakah sangat buruk, buruk, atau biasa saja, atau sudah agak maju, atau maju sekali? Untuk pengembangan vaksin yang ada di Indonesia ini memang sudah berkembang, berkembang lah istilahnya dari pandemi COVID-19 kemarin, kemudian banyak sekali researcher-researcher Indonesia yang memulai terkait dengan transfer teknologi vaksin seperti yang dilakukan di Etana Bioteknologi, di mana transfer teknologi dari Suzhou Abogen untuk memproduksi vaksin mRNA yaitu Ina-RNAVac, dan memang sudah dicanangkan sebelumnya dalam dalam meeting antara modul Preparedness Resilience of Emerging Threat, di mana strategi Indonesia dalam menghadapi kegawat daruratan adalah dengan meningkatkan akses vaksin atau juga inovasi dari vaksin ini sendiri. Selain itu juga hal ini juga selaras dengan agenda dari WHO atau Immunization Agenda yang ditargetkan tahun 2030, di mana Indonesia juga menerapkan hal tersebut, dan salah satu programnya adalah untuk peningkatan inovasi dari vaksin, ya inovasi dan pengembangan dari vaksin serta upscale dari vaksin-vaksin yang memang under use seperti itu, Ibu. Baik, oke. Sekarang saya ingin tahu tanggapan mengenai polemik yang saat ini sedang terjadi di Indonesia mengenai vaksin. Pasti tahu ya, vaksin TBC. Nah, boleh mungkin dibagikan tanggapannya bagaimana terkait vaksin TBC itu dan kemungkinan ada uji klinis yang dilakukan di Indonesia. Baik, terkait dengan vaksin TBC yaitu M72 yang memang sedang berkembang untuk uji klinis fase 3 di Indonesia. Saya menyambut baik terkait hal itu karena untuk pengembangan vaksin ini sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama dan juga eh, penuh pertimbangan dari bagian kode etik atau komite etik untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya, sehingga untuk prosesnya ini sangat ketat dan ini merupakan uji klinik fase 3, di mana fase 3 ini memang menguji efikasi dengan data keamanannya sudah diketahui di fase 1 dan fase 2. Selain itu, sudah mengalami uji preklinik di hewan dan sudah diketahui data keamanannya, kemudian bisa lanjut ke fase 1 untuk mengetahui keamanannya di subjek manusia sehat sekitar 100 orang. Kemudian setelah diketahui data keamanan di manusia, bisa lanjut ke fase 2 yaitu yang dengan subjek manusia yang lebih besar dan biasanya menggunakan subjek-subjek yang memang rentan dan sudah lulus fase 2 akan lanjut fase 3, dan demikian dengan data efikasi yang memang sudah diketahui dan sudah lulus komite etik, seharusnya obat ini memang atau vaksin ini aman untuk digunakan hanya, dan untuk uji klinik fase 3 ini adalah untuk melihat efikasi apakah memang benar bisa memiliki efikasi yang uh, di di apa namanya ditampilkan, yaitu kalau nggak salah sekitar 50% ya. Hmm. 50% cukup baik ya untuk sebuah vaksin sepertinya. Baik, tapi kita tunggulah ya ininya, Iya betul. hasilnya. Oke. Kak Brisi, saya cukup sekian. Terima kasih Kak Cahaya. Dilanjutkan Kak Brisi. Baik, terima kasih Kak Cecil. Selamat pagi Kak Cahaya. Selamat pagi Kak Brizi. Oke, sesuai dengan nama, semoga tetap selalu bercahaya. Amin amin. Eh, Kak Cahaya ini rencana studi kan di luar negeri ya, dan
memang betul tadi apa yang dikatakan oleh Kak Cecil cukup akan menghabiskan dana yang besar. Eh, Kalau tidak salah saya itu untuk Monas itu di master sekitar 2 miliar ya. Itu cukup cukup banyak kalau dibandingkan dengan kemudian teman-teman kita yang akan melanjutkan studi di dalam negeri begitu. Itu bisa buat program doktoral sekitar 2 atau mungkin 3 orang ya, kurang lebih. Apa yang meyakinkan bisa tidak Kak Cahaya meyakinkan kami kenapa kemudian LPDP perlu membiayai studi Kak Cahaya yang cukup mahal ini? Silakan. Ya baik, saya percaya bahwa kontribusi saya ini bisa nantinya diaplikasikan untuk masyarakat Indonesia, karena memang saya ingin berkontribusi dalam pengembangan vaksin atau obat yang nantinya saya ingin memastikan bahwa obat-obat atau vaksin-vaksin yang nanti rilis ke pasar ini adalah vaksin atau obat yang memang berkualitas dan aman, yang nantinya yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat Indonesia ini sendiri. Dan saya percaya bahwa uh, tujuan saya ini inline dengan visi LPDP sendiri, yaitu dengan uh, me, ya mensupport atau mendorong sumber daya manusia yang nantinya berkompetitif secara global dan bisa meningkatkan kesejahteraan Indonesia, Pak. Ya, kalau kalau itu saya rasa semua calon awardee yang mendaftar punya visi yang begitu begitu. Pasti ya selaras dengan visi LPDP begitu ya, terus mengembangkan SDM yang ada di Indonesia. Ada tidak sesuatu yang menarik dari diri Kak Cahaya gitu yang bisa disampaikan kepada kami dan itu cukup berbeda signifikan ketimbang peserta yang lain. Saya rasa itu udah jawaban biasa ya yang kami dengar begitu. Iya, baik, Bapak. Untuk mungkin terkait dengan pengalaman saya sebelumnya, di mana saya berkontribusi dalam pengembangan metode bioanalisa dari obat COVID-19, yaitu Favipiravir. Kemudian saya juga punya berpengalaman eh, mem- untuk menjadi trainee di PT Deum Pharmaceuticals di Korea Selatan, di mana saya melakukan optimasi proses dari obat-obat biologi, yaitu human growth hormone waktu itu. Dan saya percaya dari pengalaman saya terkait dengan pengembangan metode bioanalisa serta optimasi proses obat-obat biologi, nantinya bisa mendukung studi saya di luar. Dan ketika saya lulus pun saya ingin bisa berkontribusi di bagian riset, di mana riset research and development dari suatu produk atau R&D dari suatu produk itu adalah jantung dari produk, karena nantinya akan dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga saya ingin memastikan bahwa hal itu adalah hal yang aman untuk digunakan seperti itu. Oke, baik. Tadi kan Anda sebutkan sempat ada kegiatan intensif ya, atau sekedar pelatihan saja di Korea. Untuk pengalaman saya internship di Korea, yaitu uh, me- ya saya menjalani drug delivery system training, yaitu training terkait dengan drug delivery system di Daewoo Pharmaceuticals. Dan kebetulan waktu itu saya punya pengalaman untuk bergabung di bagian research and development teamnya, di untuk membantu proses R&D atau proses optimasi proses terkait dengan holding condition dari obat biologi, yaitu human growth hormone seperti itu. Dan untuk output yang saya dapatkan, yaitu saya bisa mendapatkan kondisi optimal terkait dengan penyimpanan dari human growth hormone ini sendiri. Apakah itu juga bisa diterapkan di Indonesia atau itu sudah menjadi hal yang biasa di Indonesia? Uh, untuk human growth hormone ini sendiri juga sudah diproduksi juga sebenarnya di Indonesia, Pak. Untuk di Indonesia sendiri, proses apa namanya, industri biofarmasinya juga ada yang sudah memproduksi obat tersebut, yaitu di Kalbio Farma, kalau nggak salah. Oke, baik.
Mbak Cahaya, sudah pernah punya pengalaman merantau sebelumnya? Eh, untuk pengalaman merantau, mungkin saat saya di Korea, Pak, selama 4 bulan, waktu itu dari bulan September sampai bulan Desember. Selain itu berarti belum pernah merantau jauh dari orang tua begitu ya, dari keluarga belum. Eh, untuk merantau, mungkin karena saya, walaupun rumah saya ini kira-kira 10 kilometer dari universitas saya waktu itu, saya waktu itu mengekos, Pak. Hmm, Betul. Oke, ini kan nanti bukan lagi cuma sekitar 10 kilometer ya jaraknya. Iya. Kalau memang Anda kemudian didanai oleh LPDP. Jika dalam kondisi Anda mengalami homesick, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Uh, baik, saya percaya bahwa memang homesick itu adalah hal yang mungkin wajar terjadi ya, Pak. Adapun untuk rencana saya atau strategi saya untuk mengatasinya adalah dengan memanfaatkan teknologi yang saya punya seperti mengadakan Zoom meeting atau mungkin video call dengan keluarga di rumah. Kemudian juga apabila memang saya rindu mungkin makanan di rumah atau rindu suasana, mungkin saya bisa bertemu dengan sesama pelajar Indonesia, kemudian mengikuti ya mungkin masak bersama atau seperti itu, Pak. Oke. Tapi kan homesick itu bukan hanya sekedar berkomunikasi ya. Biasanya tuh rasa ingin berkumpul sama keluarganya itu loh yang sulit untuk didapatkan. Ya, kalau hanya sekedar komunikasi, hari ini sangat mudah ya. Bisa video call gitu ya. Tapi kan suasana di rumah itu yang sulit untuk kita kemudian dapatkan di luar rumah begitu. Iya, Pak, betul sekali. Adapun memang untuk hal itu mungkin wajar terjadi. Namun demikian, saya akan menahan untuk rasa ingin berkumpul tersebut karena saya tahu saya memiliki tanggung jawab yang tidak bisa saya tinggalkan dan uh, untuk keluarga saya juga semuanya full support atau mendukung terkait dengan rencana saya ke depannya. Dengan demikian, mungkin memang dalam setahun 2 tahun memang tidak bisa berkumpul, tetapi setelah itu kan mungkin setelah itu bisa kembali berkumpul dan dengan demikian selama 2 tahun nanti eh, kami akan memanfaatkan teknologi yang ada dengan menggunakan video call ataupun mungkin menggunakan meeting telekonferensi seperti Zoom ini. Oke, yakin 2 tahun selesai. Insya Allah yakin. Sudah menyiapkan strategi agar bisa lulus tepat waktu, yaitu dengan pada tahun pertama saya ingin berdiskusi apakah memang nanti tahun kedua itu visible untuk melakukan professional placement di industri biofarmasi. Apabila memang tidak, saya ingin menghubungi supervisor yang memang potensial, yaitu salah satu adalah Profesor Colin Powell. Kemudian saya ingin upgrade terus pengetahuan saya dengan membaca jurnal, kemudian berdiskusi juga, mendapatkan insight secara internasional baik dari studen lain maupun dengan profesor yang ada di sana. Selain itu juga saya berencana untuk fokus dalam menjalani kelas sehingga bisa untuk lulus tepat waktu. Oke, ini rencana-rencana ini Anda tuliskan di esai tidak? Untuk ini tidak saya tuliskan di essay, Pak. Oke, baik. Eh, Australia ya, di kan cukup ini Mbak ya, cukup banyak atau mungkin beberapa waktu lalu cukup banyak sekali tagar kabur aja dulu gitu dengan banyak banyak pertimbangan ya. Nah, kira-kira eh, apa alasan Anda kemudian kembali untuk Indonesia begitu atau mengabdi di Indonesia kembali? Bisa jadi selama Anda studi di sana nanti banyak tawaran-tawaran ya, baik dari mungkin dari eh,
salary atau apa mungkin lebih lebih nyaman di sana ya, timbang mungkin di Indonesia begitu. Apakah Anda bisa meyakinkan kami bahwa Anda akan tetap kembali ke Indonesia setelah masa studi nanti? Baik, adapun eh, saya mengumpamakan diri saya sendiri sebagai burung yang memang nantinya terbang ke Australia atau untuk menimba ilmu, untuk mencari kayu-kayu yang nantinya bisa membangun kembali sarang saya di rumah, yaitu di Indonesia. Atau saya ingin bisa nantinya berkontribusi dalam peningkatan kualitas sediaan farmasi ataupun sediaan biofarmasi yang nantinya di Indonesia, yang nantinya dikonsumsi juga oleh rakyat Indonesia, digunakan oleh rakyat Indonesia, termasuk keluarga saya. Dan demikian, dengan hal tersebut, eh, saya yakin untuk bisa kembali ke Indonesia dan menjalankan kontribusi saya, Pak. Oke. Eh, dari pengalaman mulai dari kerja dan studi ya, ada nggak sesuatu yang kemudian itu jadi pengalaman berharga untuk Mbak Cahaya? Dan mungkin hari ini jadi pegangan hidup atau prinsip gitu ya dari pengalaman-pengalaman itu. Boleh diceritakan kepada kami? Hmm. Baik, terkait dengan pengalaman yang saya alami waktu itu adalah mungkin ketika saya melakukan training di Korea Selatan, yaitu di PT Daewoo Pharmaceuticals di tepatnya di Yongin. Waktu itu saya eh, berkesempatan untuk menjadi salah satu bagian dari R&D tim di Daewoo Pharmaceuticals. Kemudian saya belajar banyak terkait dengan beradaptasi di tempat baru, yaitu dengan supervisor saya waktu itu, Mr. Jong Samyong. Saya belajar terkait kultur di Korea, kemudian bagaimana beradaptasi secara fisik, yaitu harus banyak harus banyak berolahraga supaya kondisi tubuh fit untuk menghadapi perubahan-perubahan iklim di tempat yang baru, kemudian belajar terkait bagaimana culture itu sendiri di Korea, serta saya belajar bahwa memang berada di luar zona nyaman itu adalah tempat yang cocok untuk bertumbuh seperti itu, Pak. Oke, di sini Anda juga menjelaskan ya terkait bagaimana struggle Anda kemudian belajar IELTS dengan kesibukan kerja begitu. Ini sesuatu yang menurut saya juga menjadi hal penting sepertinya pada diri Anda. Barangkali bisa disampaikan juga pengalaman-pengalaman ini kepada kami dan bagaimana Anda struggle dari kondisi yang membagi waktu antara kerja dan juga belajar begitu. Baik, untuk pengalaman saya belajar IELTS itu kira-kira 1,5 tahun kemarin, dari tahun 2022, 2022, kemudian ambil IELTS di 2024 akhir, dan lumayan cukup struggle khususnya di bagian writing dan juga speaking, yaitu karena memang untuk uh, strukturnya ini cukup berbeda dengan bahasa Inggris yang memang biasa saya gunakan. Karena untuk IELTS biasanya lebih formal, tapi iya, lebih formal dan juga nggak bisa menggunakan slang-slang yang memang biasa digunakan sesama teman atau secara casual. Dan waktu itu cukup cukup tertantang karena memang harus bekerja juga dari pagi sampai sore. Untuk membagi waktunya adalah saya berusaha untuk tetap profesional, di mana saat bekerja pikiran saya adalah untuk bekerja tanpa memikirkan IELTS sedikit pun. Kemudian saat IELTS saya eh, pikiran saya adalah untuk belajar tanpa memikirkan kerja. Dengan memisahkan kedua hal tersebut, di situ saya bisa lebih fokus. Dan untuk pembagian waktunya sendiri adalah waktu itu saya bangun jam 3 pagi untuk belajar speaking. Kemudian jam 5 saya siap-siap untuk bekerja, kemudian bekerja sampai jam 5 sore dan sampai di rumah kira-kira jam 6 atau jam 7.
Kemudian dari situ saya mulai belajar lagi untuk skill lain seperti writing, reading maupun eh, listening seperti itu, Pak. Dari pengalaman Anda yang tadi telah disebutkan, hal membanggakan apa yang kemudian jadi satu hal untuk diri Kak Cahaya sendiri? Baik untuk hal membanggakan dari yang saya dari pengalaman yang saya punya mungkin adalah terkait dengan penelitian saya terkait dengan training saya waktu itu di Korea di mana saya bangga bisa iya bisa berkolaborasi lah secara internasional dengan supervisor saya yang di Korea waktu itu dan juga bisa belajar terkait hal-hal baru seperti kultur di Korea, kemudian bagaimana terkait dengan obat biologi pun terkait human growth hormone di mana saya belajar terkait proses bioproses dari bagaimana mengkultur E. coli atau bakteri yang digunakan untuk menumbuhkan obat tersebut, kemudian bagaimana mengambil obat tersebut dari bakteri-bakteri tersebut. Dan selain itu juga mungkin saat saya melakukan penelitian di mana penelitian saya akhirnya bisa dipublikasikan Pak di Journal of Chromatography B. Baik, Mbak Cahya, sorry, sudah ini punya pasangan? Untuk saat ini belum Pak. Oke, berarti perizinan dan apa-apa semuanya kepada orang tua ya sejauh ini ya. Betul Pak. Oke, bagaimana Anda meyakinkan orang tua, lalu kemudian Anda ingin lanjut studi di luar negeri? Apa Baik alasan Mas. yang Anda sampaikan ke orang tua? Untuk alasan yang saya sampaikan ke orang tua adalah memang sebelumnya kami sempat berdiskusi terkait rencana kontribusi saya bahwa nantinya saya mau berkuliah di luar negeri, kemudian eh, mendapatkan insight-insight secara internasional, mendapatkan kemudian nantinya bisa mendapatkan koneksi secara internasional juga, dan nantinya saya ingin kembali ke Indonesia dan hasil diskusi tersebut memang dari orang tua sangat full support. Asalkan nanti bisa kembali lagi ke Indonesia seperti itu, Pak. Jadi memang tetap akan pulang kembali ke Indonesia ya. Betul, Pak. Oke. Mbak Cahaya, ini intake-nya mau di tahun berapa? 2025 September ini ya? Untuk intake, apabila memang untuk saat ini saya diterima di pilihan satu saya di Monash University. Adapun untuk intake-nya itu Februari 2026, Pak. Oke. Ini memang pilihan perguruan tingginya hanya satu. Uh, s- Sepertinya itu terpotong Pak, di mana seharusnya ada tiga, di mana ada Master of Pharmaceutical Science Monash University, kemudian ada Drug Discovery and Pharma Management untuk di UCL, dan juga Biotechnology di Monash University Pak. Oh iya, terpotong memang di ininya di CV-nya ya. Iya Karena betul karena Pak. hanya cuma satu yang tertampil di sini. Kenapa pilihan pertamanya Monas? Kan Karena dekat tuh Monas di sini dekat Jakarta. iya baik, kenapa Monash University of Australia? Karena memang Monash University ini adalah salah satu uh, leading university di Australia terkait dengan yang meneliti terkait mRNA teknologi, Pak. Dan Monash University ini adalah top 4 di dunia untuk universitas di bidang farmasi and pharmacology. Selain itu dari uh, kurikulumnya yang ditawarkan ini sangat komprehensif, baik dari teorinya, kemudian dari belajar terkait case studies, kemudian belajar terkait obat-obat yang next generation atau obat-obat yang eh, ya yang saat ini hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian juga ada observasi langsung ke industri maupun ke pusat riset yang dimiliki di Monash University. Kemudian juga nanti di akhir juga ada professional placement dan research. Selain dari kurikulumnya, saya juga
ingin belajar lebih lanjut karena Monash University ini memiliki banyak sekali researchers yang memang expert di bidangnya. Di mana Monash ini punya 5 research team, yaitu ada drug discovery biology, kemudian ada medicinal chemistry, kemudian ada drug delivery and disposition and dynamics, kemudian ada Center of Drug Candidates Optimization, dan juga terakhir ada Center of Medicinal Use. Dan masing-masing research team ini punya banyak sekali researchers yang memang fokus di bidangnya dan sangat expert di bidangnya seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya rasa cukup dalam juga ya riset terkait Monash University-nya. Lalu Mbak Cahya, ada tidak suatu pelajaran hidup yang kemudian hari ini menjadi pegangan Mbak Cahaya begitu? Hmm. Untuk pelajaran hidup adalah mungkin apa yang memang ditanamkan oleh orang tua saya sejak kecil yang memang align juga Pak dengan dengan nilai-nilai LPDP, yaitu adalah pelayanan atau bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain, karena sebaik-baiknya orang manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain Pak. Dengan demikian saya berusaha untuk bisa setidaknya meringankan beban orang lain atau bisa melakukan sebuah manfaat, melakukan sebuah nantinya bisa melakukan penelitian nanti yang nantinya penelitiannya bisa diaplikasikan dan bermanfaat juga untuk orang, Pak. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan lagi? Eh, Mungkin terkait dengan ya, terima kasih Pak untuk Bapak Ahmad Prisi dan Ibu Cecil. Di sini saya banyak mendapatkan insight terkait dengan rencana kontribusi saya. Saya akan mempelajarinya dan semoga Pak Ahmad Prisi dan Ibu Cecil sehat selalu, Pak. Oke, baik. Mungkin itu Terima saja. kasih Mbak Cahaya. Setelah ini silakan. Mungkin dari Kak Cecil ada tambahan pertanyaan lagi? Cukup? Cukup, Kak. Oke, baik. Setelah ini silakan Mbak Cahaya keluar dari Zoom ya dan mengisi kuesioner yang ada di link di akun LPDP. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, sudah selesai. Eh, Durasinya 54 menit. Lumayan lah ya. Hmm. Nanti juga Lumayan, sekitar segitu. Sekitar satu lumayan jaman aman. lah. Lumayan aman. Kak berisi sampai 1,5 jam ya? Iya nggak sih? Enggak, aku di batch pertama 1 jam, di batch keduanya aku 25 menit, Kak. 25 menit. Dua Wow. puluh lima menit. Ya, tapi berasa 1 jam setengah ya. Oke. Wah, itu udah kelihatan banget 25 menit dan diterima mantep kayaknya. Oke. Em, ini masukan dulu Kak Berisi atau Kak Berisi dulu deh. Monggo Kak. Kayaknya kalau begini nih biasanya banyak nih. Oke, Kak Cahya, sorry ya, tadi aku di awal sudah ngajakin bercanda dulu, karena ini masih pagi. Biar nggak, karena tadi cukup intens pertanyaan Kak Cecil, wajar karena memang beliau praktisi juga di bidang ini, dan cukup tepat ya. Semoga dari pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan tadi cukup membuat atau menambah setidaknya list pertanyaan dan Kak Cahya bisa menyiapkan jawabannya begitu. Oke, pertama dari aku secara teknis Kak Cahaya tadi eh, konsistensi eye kontaknya masih belum terlalu ini ya. Masih sering kali saya melihat Kak Cahaya mencoba untuk bukan mengalihkan pandangan ya. Eye kontaknya aja nggak konsisten begitu. Mungkin karena sedang berpikir untuk menemukan jawaban atau mungkin memang karena nge-freeze, tapi sepertinya tidak nge-freeze juga karena kelihatan begitu jelas bahwa Kak Cahaya saya melihat ke kanan atas atau ke kiri atas begitu. Mungkin secara psikologis biasanya kan faktor kita sedang berpikir atau mencari jawaban biasanya begitu ya. Dalam konteks kita menjawab pada sesi substansi ini, upayakan setidaknya ketika proses kita menjawab, kita upayakan eye contact itu tetap ada begitu.
khususnya ya mungkin kalau yang biasa sering atau yang sering ya sering banget kita dengar itu coba tatap kameranya begitu. Ya tidak, memang sebenarnya tidak melulu harus begitu. Ya ada momen-momen misalnya kita bisa apa namanya mengalihkan misal saat ketika mendengar pertanyaan dari interviewer gitu ya. Tapi ketika kita menjawab, usahakan eye contact itu tetap konsisten begitu. Dari gestur dan mimik, oke dari gestur dulu. Dari gestur cukup, menurutku juga sudah cukup ya. Tidak terlalu banyak pergerakan-pergerakan yang tidak penting. Tadi sudah stabil, menurut aku itu udah bagus. Cuma mungkin untuk intonasi ya, intonasi itu saya tadi masih belum dapat apa ya, sesuatu yang kayak ke kakak tuh lebih menarik gitu ngejawabnya begitu ya. Jadi masih kayak yang datar-datar standar gitu, masih di tatanan itu. Tapi untuk jawaban sih menurut aku sudah cukup terjawab dari apa yang ditanyakan. Cuma kalau misalnya mungkin bisa mencari diksi kata yang kemudian itu lebih menarik didengar oleh interviewer, menurut aku boleh dicoba gitu ya, Kak Cahya. Mhm. eh Oke, terus tadi ada beberapa jawaban kakak yang menggunakan, menurutku agak jadi kurang formal ya, kayak misalnya Mhm. sih tadi ya, Oh iya. tambahan-tambahan sih gitu. Sepertinya sih gitu. Itu kayak kita nggak pede sama jawaban kita sendiri gitu. Nah, upayakan kalimat-kalimat tambahan yang seperti itu diminimalisir. Jangan sampai nanti sering. Tadi hanya sekali sih ungkapan sihnya gitu. Tapi cukup cukup terngiang-ngiang gitu. Saya mendengarnya terngiang. Tadi pas Kak Cecil ya, sesinya Kak Cecil kasih pertanyaan tadi ada jawaban yang begitu sih gitu. Oke, lalu saya ingin mengkonfirmasi karena memang lagi-lagi substansi itu kan sesi di mana interview itu mengkonfirmasi dan memvalidasi. Tadi ada beberapa pertanyaan saya yang terkait pelajaran hidup, pelajaran hidup ya. Kalau saya lihat di CV-nya kakak itu kakak menulis tentang bagaimana struggle-nya kakak kemudian belajar IELTS ya. Oh oke baik. Tapi di sesi tadi menjawab, malah kakak ngejawabnya yang di pengalaman membanggakan pergi ke Korea begitu ya. Jadi memang karena memang tidak spesifik pertanyaan saya tadi hal apa yang diajarkan kepada diri sendiri kan nggak spesifik itu gitu. Tapi saya minta apa terkait pelajaran begitu ya. Tapi itu kayaknya nggak sinkron saja gitu. Saya mendengarnya tidak sinkron. Baru di sesi kedua kakak mulai sadar tuh kayaknya. Jadi baru di Iya, Pak. apa namanya yang membanggakan yang mana, yang diajarkan kepada diri sendiri yang mana. Mungkin baru ngeh kali pertanyaan itu arahnya kemana gitu kak ya, Kak Cahaya Iya, ya. Pak. Ya jadi mungkin nanti apa namanya harus lebih memahami pertanyaan interviewer ini sebenarnya apa begitu. Agar kemudian poinnya itu ketangkep dan tidak tidak terlalu melebar jauh. Karena bisa jadi memang pertanyaan interviewer itu tidak lepas dari apa yang kita jawab. Nah, biasanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang kemudian keluar dari interviewer itu sebenarnya adalah hasil dari jawaban kita gitu. Nah, harapannya jangan sampai jawaban kita itu keluar dari apa yang kita tulis. Lagi-lagi untuk mengkonfirmasi itu jangan sampai misalnya bahkan kita nekat ngarang-ngarang cerita yang berlebihan gitu. Tadi tadi saya kasih clue sebenarnya ini Anda tulis di CV gitu. Ya karena saya ingin memastikan bahwa itu tidak mengarang walaupun saya juga udah lihat secara CV kan gitu. Karena tadi jawabannya tidak sinkron dengan tulisan makanya saya tanya apakah ini ditulis di apa namanya di CV begitu. Nah, mungkin hal-hal yang begitu nanti menjadi satu catatan tersendiri ya untuk Kak Cahya. Yang terakhir untuk closing statement. Closing statement tadi aku belum terlalu mendapatkan sesuatu yang kemudian terngiang-ngiang gitu di closing statementnya. Menurutku closing statement itu menjadi kalau dikasih kesempatan untuk closing statement, eh, momen di mana kita bisa merefleksikan jawaban kita dari awal sampai akhir tadi, atau gampangnya momen di mana kita meyakinkan gitu
bahwa kontribusi kita ini penting dan berdampak untuk Indonesia, khususnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi kemudian menurut saya itu perlu disampaikan lagi di closing statement sebagai penguat gitu. Kak Cahya ya, tadi itu tidak saya dapatkan. Bentuk apresiasi, bentuk validasi tadi sudah disebutkan kepada oleh Kak Cahya. Berterima kasih, terus dapat insight baru, itu sudah apa namanya sudah tersampaikan, itu sudah bagus. Cuman mungkin menurut saya penting juga kalau kita itu kemudian menyampaikan poin-poin penting terkait kontribusi. Karena memang yang menjadi salah satu dasar LPDP kemudian membiayai awardee itu kan karena memang kontribusinya itu terukur, terencana, dan berdampak. Nah, itu yang paling penting. Maka coba nanti di sesi akhir atau di closing statement ya, atau tadi misalnya saya menggunakan bahasa, ada yang ingin disampaikan lagi gitu. Tidak selalunya harus menggunakan diksi closing statement, atau bahkan tidak sama sekali dikasih kesempatan untuk closing statement gitu. Nah, itu makanya kita juga harus ini ya, pandai-pandai kita melihat situasi dan kondisinya. Kadang bahkan interviewer itu nggak perlu minta Anda memperkenalkan diri, langsung aja gitu. Kalau tadi kan masih ada sesi di Kak Sesu tadi ada sesi muter kamera misalnya begitu ya Kak. Itu kan yang biasa tuh yang memang sering terjadi begitu. Mungkin bisa aja selamat pagi Mbak Cahya, sehat gitu. Interview itu kan seenak-enaknya beliau aja kan. Nggak, nggak karena memang tidak ada apa, tidak ada yang template begitu ya, seprerogatif itu gitu, kemudian seobjektif itu gitu. Jadi usahakan ketenangan Kak Cahya hari ini tuh tetap dijaga karena itu kunci. Menurutku kalau udah tenang, insya Allah nanti menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari interview juga akan mudah kita kondisikan gitu. Mungkin itu dulu sementara Kak Cahya. Saya silakan Kak Cecil. Terima kasih. Baik, Kak Berisi sudah banyak sekali itu. Walaupun ini saya tambahin ya. Beberapa poin Kak Berisi sudah benar. Jadi saya lihat juga tadi beberapa kali fokusnya hilang. Karena mungkin ada barang jatuh atau apa saya juga tidak paham. Tapi beberapa kali sambil mengambil dan itu usahakan nanti pada saat benar-benar hari H tidak dilakukan. Mau apapun yang terjadi, terfokus dan lihat ke kamera. Begitu ya. Oke, Kalaupun Kak. itu perlu sekali untuk mengambil atau apalah itu minta maaf dulu. Oke, baik. Gitu ya. Itu tadi dilupakan. Saya sih nggak masalah. Tapi nanti kalau sama mereka harus begitu. Lebih baik begitu. Kemudian em, tadi internetnya memang agak lambat. Mungkin setelah sambungan kedua itu langsung baik. Saya nggak tahu ada perbedaan apa. Tapi yang pertama sangat buruk. Beberapa kali freeze. Kemudian Kak cahaya terlempar, kemudian kembali itu sudah bagus lagi, sudah bagus sampai sekarang, tidak freeze sama sekali. Jadi mungkin ada yang perlu disamakan dengan yang sekarang sedang terjadi dan diperbaiki pada saat pertama tadi. Kemudian jawaban sudah lancar ya, mungkin sudah latihan beberapa kali dan sempat ikut mock up, jadi sudah tahu kalau pertanyaannya ini jawabannya apa itu sudah seperti hafal bahkan. Nah, nanti mungkin ada memang intonasi perlu ditambah supaya yang mendengar bisa membedakan ya ini memang ada rasa untuk ingin mendapatkan beasiswa ini begitu. Oke. Kemudian hmm, oke, kalau pertanyaannya mengapa harus di luar negeri? Ini mau nggak mau jawabannya apa yang terjadi di Indonesia sehingga kamu tidak bisa melakukan ini di sini. Mau nggak mau harus sampai kepada tahap membandingkan antara Indonesia dengan luar negeri dengan cara yang tidak menyinggung siapapun. Itu nanti perlu dipikirkan. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan itu. Kenapa kok di luar negeri terus kamu tidak menjawab? Kenapa tidak bisa di Indonesia? Itu sudah satu rangkaian, harus begitu. Kemudian kalau tadi ditanyakan ada masalah spesifik apa, tadi agak berputar-putar. Kemudian sepertinya baru ingat kalau ada Moderna. Jadi dikemukakan karena itu salah satu dari kelebihan Monash, Monash University karena ada jaringan dengan Moderna. Itu seharusnya dimunculkan dari awal karena memang Indonesia mungkin tidak ada jaringan dengan Moderna.
tapi Monash punya. Dan kenapa kok Indonesia nggak punya? Dan saya tidak akan bisa memperbaiki karena kalau ngulek aja di Indonesia juga, ya mungkin kakak lebih tahu lah jawabannya apa. Saya tidak terlalu menguasai vaksin. Kemudian ada potensial placement juga, kemudian peneliti-peneliti. Nah, ini kalau bisa dijelaskan penelitinya itu siapa yang sangat sangat menjadi magnet sehingga kakak ingin ke Monash. Itu siapa? Kalau bisa dibawa, untung-untungan hafal namanya itu lebih meyakinkan lagi. Begitu ya. Kemudian hmm, tadi saya tanyakan tentang rencana tesis dan bisa dijawab dengan baik. Sudah ada persiapan untuk menjawab itu dan supervisornya. Jika bisa dijelaskan siapa supervisornya dan kenapa kakak memilih beliau dan penelitiannya apa yang membuat kakak sangat tertarik dengan beliau, apa itu lebih baik. Begitu ya. Dan jangan kalau memang tidak hafal ya tidak perlu diungkapkan dan jangan, maksud saya tidak perlu mengarang-arang juga karena pada saat tertentu interviewer itu bisa langsung mengecek seperti Kak Berisi pernah bilang beberapa sesi yang lalu, memang bisa langsung dicari di internet pada saat itu juga oleh interviewer dan bisa dicek bener nggak yang dibilang itu eh, supervisornya emang ada di situ dan sedang meneliti ini begitu. Jadi memang harus sinkron dengan apa yang sedang memang diusahakan. Kemudian rencana jangka pendek, menengah, dan panjang sudah dijabarkan dengan baik. Oh, oke. Ya, saya ingin mengkonfirmasi saja sih. Ini sepertinya ada translation yang kurang tepat mengenai WHO Immunization Agenda 2030 yang mengkaitkan dengan ini. Saya mungkin tunjukkan aja ya. Mohon izin share ya. Hmm, izin saya tunjukkan yang ini, Kak. Bisa dibaca ya. Mengenalkan 500 vaksin baru. Oh iya. Oke. Nah, itu saya tadi cek ke WHO-nya. Maaf, sebentar. Terus jenis. Nanti siapa saya sih berharapnya tidak perlu membuat lagi, tidak perlu memperbaiki, sudah langsung masuk begitu ya, sudah lolos. Tapi di sini completing 500 national or subnational introduction. Jadi introduction-nya yang dilakukan Hmm, bukan vaksinnya. Mungkin nanti perlu diperbaiki di bagian itu. oke baik. Karena kalau memperkenalkan 500 vaksin baru itu, wah nggak tahu kapan sih. Hmm. Sekarang juga belum sampai 300 kayaknya kalau masing-masing jenisnya. Oke, itu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Kak Brisa lagi atau Kak Cahaya ada yang ingin disampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Cecil. Silakan Kak Cahaya barangkali ada pertanyaan. Jangan sampai saya nambah lagi nanti makin banyak. Mungkin terima kasih insight dari Kak Brizi dan Kak Cecil. Insya Allah ini mungkin akan saya pelajari untuk sebelum untuk real testnya sebelum nanti. Cepat jadwal Kak. Untuk tanggal 22 Kak. Minggu depan ya? Iya Iya, kan? iya Kak. Semangat ya. Insya Allah. Masih ada waktu lah untuk mencari Siap-siap jawaban-jawaban Kak. yang tadi lupa disampaikan. Iya siap Kak. Oke. Baik, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Ini sepertinya tidak ada pertanyaan dari tadi. Sudah paham ya? Teman-teman Eh, juga tidak bertanya. Kak Cahaya, mungkin ada pertanyaan lagi. mungkin lebih terkait ke closing statement sih Kak. Lebih gimana sih bikin closing statement yang kira-kira powerful eh, dan bisa menyampaikan kontribusi yang terencana, terukur, dan berdampak tanpa terlalu bertele-tele seperti itu Pak. Eh, nanti Kak Sisil bisa tambahin ya. Poin utamanya tadi itu sih Kak. Poinnya ya lagi-lagi ya. Itu poinnya. Kalau untuk diksi kalimat kata sebenarnya
Setiap persona orang itu, personal teman-teman pasti punya caranya masing-masing. Cuma memang sebenarnya bisa dikulik lagi dari apa yang ditulis sama Kak Cahya di esai ya terkait kontribusinya itu. Cuman tadi itu tidak termention saja begitu. Apa namanya kontribusi di closing statement ya. Karena tadi kan sebenarnya udah disampaikan di sesi-sesinya waktu Kak Cecil nanya ke Kak Cahya gitu tadi kontribusinya apa. Nah itu nanti kalau bisa di sesi closing statement itu termention lagi. Cuman mungkin bisa lebih sederhana dan lebih spesifik kontribusinya apa, berdampak untuk masyarakat luasnya apa. Itu harus ditekankan di situ tuh menurutku karena lagi-lagi biasanya kan orang kalau sudah di sesi-sesi akhir itu menunjukkan apa ya eh, sesuatu yang beda gitu dengan apa yang disampaikan di awal. Nah, mungkin dengan cara itu menjadi hal yang apa ya memorable banget untuk para interviewer. Kalau menggunakan kalimat kayak kira-kira aku tadi agak lupa ya kontribusinya Kak Cahaya itu terkait apa gitu. Cuman kira-kira begitulah Kak Cahaya. Eh, Poinnya pertama ya pertama memvalidasi apa-apa yang disampaikan oleh interviewer. Tadi udah disampaikan juga itu dengan kalimat insight baru dan kemudian akan jadi bahan pembelajaran buat saya. Itu kan bentuk validasi kita kepada interviewer ya. Yang kedua poinnya usahakan tadi ada apa namanya penyampaian kontribusi itu. Kontribusi dan rencana kontribusi ini berdampaknya itu nanti yang akan dapat imbas itu siapa. Spesifik disampaikan secara langsung. Baru mungkin yang terakhir adalah ungkapan terima kasih kepada interviewer. Mungkin mungkin itu sih Kak secara poin ya. Untuk kalimat atau diksi kalimatnya nanti bisa Kakak sambil cari-cari ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Berisi. Oke. Mungkin saya tambahi ya. Ya, Jadi kalau ini saya coba coret-coret aja sih. Sebenarnya kakak sudah memberikan closing statement ini pada paling bawah yang summary apa yang kontribusi yang Anda berikan. Masih ingat nggak? Atau perlu saya bawa lagi nih esainya? Oh Boleh saya ya ya, tunjukin nggak? yang di bawah itu Masih ya. ingat kan? Di paling bawah. Nah itu kan kata-katanya sudah ada. Ditambah aja dengan sedikit kalimat pembuka. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dengan segala niat baik yang saya punya, saya ingin berkontribusi terhadap Indonesia dengan melakukan ini, dengan cara mungkin melanjutkan studi di sini karena ini. Gitu aja. Oke, baik. Jadi seperti itu sih. Kakak sudah punya kalimatnya, hanya ditambah-tambah dengan kata pembuka yang bisa jadi closing statement nanti. Oke, baik. Baik, Gitu terima ya, kasih, Kak sudah Cecil. dibikin kok sebenarnya. Siap, siap. Oke, nah ini freeze lagi nih. Oke, baik, thank you. Masih ada lagi Kak Cahaya Ah, pertanyaan? Mungkin dari saya sudah cukup, Kak. Nanti akan saya pelajari terlebih dahulu terkait dengan insight yang saya dapat hari ini, Kak. Hmm, agak nge-freeze. saya saya nggak dengar sih, jadi kayak putus-putus. Aduh maaf. Halo, Kak. Iya bisa diulang Kak. Oh, Tadi putus-putus. iya Kak, untuk dari saya mungkin sudah cukup terkait dengan ini. Untuk insight yang saya dapatkan hari ini akan saya pelajari terlebih dahulu Kak dengan berlatih mungkin dari intonasinya, dari gesturnya tadi terkait eye contact ya dan diksi juga insya Allah ya saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Yes. Terima kasih Kalau bisa Kak. ditekankan. Jadi saya ingin satu, dua, tiga, empat gitu. Oh oke baik-baik. Ya, jadi nggak kelihatan kayak satu paragraf dibaca seperti itu. Oke Gitu. baik-baik. Siap-siap Kak. Oke, terima kasih Kak Cahaya. Semangat ya, Terima sukses. kasih Kak. Baik Kak, beri sini kita punya Kak Rahman.
yang minggu lalu bersama kita juga. Mau bertanya, izin Kak Sisil, Kak berisi, kalau ditanya pengalaman yang tidak membanggakan atau titik terendah, bolehkah dijawab tapi tidak berhubungan dengan kontribusi atau studi yang diambil? Terima kasih, Kak. Hmm, mungkin saya jawab dulu ya, Kak. Kalau pengalaman yang tidak membanggakan atau titik terendah itu sebenarnya sudah ada di esai, tinggal diulang saja. Kemudian, apakah boleh tidak berhubungan ya? Tergantung yang dijawab di esai apa. Bisa saja tidak berhubungan, tapi nanti intinya dia bisa dihubung-hubungkan terhadap sikap kakak yang bagaimana mengatasi titik terendah itu dihubungkan dengan kontribusi apa yang akan diberikan. Mungkin bisa saja bukan kakak yang menghubungkan, tapi interviewernya yang akan menghubungkan nanti. Jadi begitu ya Kak Rahman ya, tergantung dengan esainya bagaimana. Atau ya esai atau CV yang sudah ditulis. Dari Kak Berisi mungkin. Ya, betul ya apa yang disampaikan Kak Cecil tadi itu terkait kalau yang sifatnya memang sudah diplot begini kan tidak bisa kita ngarang-ngarang ya. Hal yang membanggakan, hal yang tidak membanggakan itu kan sudah ditulis dari awal. Maka memang nanti akan jadi mundur ini. Eh, kita sebisa mungkin menulis sesuatu di CV itu yang punya kaitannya dengan rencana studi kita atau mungkin rencana kontribusi kita atau mungkin pengalaman-pengalaman yang bisa menunjukkan bahwa kita itu karakter orang yang struggle misalnya, yang pantang menyerah begitu ya, yang mudah bangkit dari keterpurukan gitu atau bahkan titik terendah. Jadi kalau misalnya udah terlanjur itu nggak ketulis gitu menurut Kak Rahman, eh, nggak apa-apa sih. Cuma pastinya sih kalau sudah ditulis yang membanggakan apa tidak membanggakan membanggakan apa itu kan udah pasti ditulis ya. Mungkin PR-nya tinggal bagaimana nanti Kak Rahman mengintegrasikan itu gitu. Pengalaman yang ditulis dengan sesuatu yang mungkin ditanyakan oleh interviewer, kita coba sambung-sambungin ya. Mungkin itu ya, itu Kak Rahman ya. Sebisa mungkin bisa nyambung-nyambunginnya itu dan itu tetap terlihat realistis begitu. Ada pertanyaan lanjutan Kak dari Kak Rahman. Kalau kita sampaikan sewaktu wawancara itu ternyata berbeda dengan esai, bagaimana Kak? Nah, itu tadi kalau misalnya memang harus berimprovisasi, tetap poin yang sudah kakak tulis itu tetap harus disampaikan. Kalau memang sifatnya dia hanya untuk memperkuat gitu ya, ya nggak masalah. Yang penting poin utamanya apa yang udah dituliskan itu disampaikan dulu. Nah, kalau Kak Rahman mau nambahin, monggo gitu, dengan memperkuat alasan itu. Tapi ya lagi-lagi jangan terlalu eh, tambahannya ini malah melebihi apa yang ditulis gitu ya, terlalu melebar atau terlalu meluas dari apa yang ditulis. Tapi lagi-lagi Kak, ini menurutku bukan sesuatu yang apa namanya sudah final ya. Jadi bisa jadi memang interviewer itu menganggap oke, ini masih berkaitan kok, masih berhubungan walaupun tidak tercatat di CV gitu. Jadi nanti ya, yang bisa mengukur itu adalah kita sendiri ketika kita menjawab ya, teman-teman. Kita yang bisa mengukur ini kayaknya kebablasan deh, jauh banget gitu. Improvisasinya terlalu berlebihan gitu. Nah, kalau udah merasa begitu, ya usahakan jangan jangan dilanjutkan begitu ya. Sesuaikan. Mungkin itu dari aku Kak Cecil untuk teman-teman. Oke, terima kasih. Em, oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih banyak Kak Rahman, sama-sama. Kak Nisi, coba saya cek. Sudah masuk belum? Ada sih. Halo, Halo, selamat pagi Kak Cecil. Apakah halo. saya terdengar? Wah, ini Jogja banget ya. Iya, betul.